Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswa Manudua Kudus. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pada pagi ini kita akan membahas tentang ilmu. Apa itu ilmu dan bagaimana bentuk-bentuknya dan apa saja jenis-jenisnya, mana yang harus kita pelajari dan mana yang merupakan fardu ain, yang tidak bisa tidak harus kita kuasai. Dalam kitab Ta'lim al-Muta'alim dikatakan bahwasanya ada hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Bahwasanya menuntut ilmu itu merupakan kewajiban atau faridah atas setiap muslim dan muslimah. Maka dikatakan di sini thalabul ilmi itu faridah atau sebuah kewajiban. Apakah semua ilmu itu wajib kita pelajari? Ini pertanyaan. Maka ada beberapa kategori atau beberapa jenis hukum dalam menuntut ilmu. Ada ilmu-ilmu yang sifatnya wajib untuk diketahui oleh setiap orang tanpa terkecuali. Ini dinamakan sebagai ilmu yang hukumnya fardu ain. Yang kedua, ada ilmu yang kalau tidak dipelajari itu akan menimbulkan kerusakan dalam masyarakat. Tapi tidak semua orang harus mempelajarinya. Ilmu yang kedua ini hukumnya adalah fardu kifayah. Contohnya yang fardu ain bagaimana? Maka contohnya fardu ain adalah ilmu-ilmu yang tidak bisa tidak harus dipelajari. Misalkan ilmu tentang sholat. Ilmu tentang sholat karena sholat merupakan kewajiban fardu ain, maka hukum mempelajari ilmu tentang sholat juga merupakan fardu ain. Bagaimana rukun-rukunnya, bagaimana bacaan-bacaannya, maka ilmu tentang sholat ini merupakan fardu ain. Nah, tidak bisa tidak harus kita ketahui. Contoh lain adalah ilmu tentang wudu. Wudu karena sholat itu wajib ain, dan kita tidak bisa melaksanakan sholat kalau tidak berwudu, karena wudu adalah syaratnya sholat. Maka ilmu atau mengetahui tata cara berwudu, mana rukunnya, kemudian bagaimana cara membasuh muka dan sebagainya, itu merupakan fardu ain. Kemudian apalagi yang merupakan fardu kifayah jenis kedua? Yang fardu kifayah yang tidak semua orang harus mempelajari, namun hanya sebagian orang yang mempelajari adalah contohnya ilmu tentang, misalkan tentang ekonomi. Ini termasuk dalam fardu kifayah. Kenapa? Karena tidak semua orang harus belajar ilmu ekonomi. Akan tetapi bila tidak ada orang yang mempelajari ilmu ekonomi, yang terjadi adalah negara atau masyarakat ini tidak dapat berjalan dengan baik. Maka hukumnya
fardu kifayah. Maka di sini kita dapat mengklasifikasikan mana ilmu yang termasuk dalam fardu ain dan mana termasuk fardu kifayah. Yang termasuk dalam fardu kifayah juga adalah ilmu tentang perbedaan-perbedaan dalam fikih. Itu tidak semua orang harus mempelajarinya. Bagaimana dalilnya, kemudian menurut mazhab ini demikian, menurut mazhab ini demikian, itu termasuk dalam fardu kifayah. Tidak semua orang harus mengetahuinya. Dalam ilmu akidah ada juga fardu kifayahnya. Apa itu dalil wahdaniyah? Apa dalil keesaannya Allah? Itu juga termasuk dalam fardu kifayah. Kemudian dalam kitab Ta'lim Muta'alim, hal-hal yang demikian ini disebut dengan ilmu hal, yaitu ilmu tentang sesuatu yang akan kita pelajari atau yang akan kita lakukan. Jadi supaya nanti ketika kita berbuat, perbuatan kita selalu dilandasi oleh ilmu, maka itu disebut dengan ilmu hal. Sebenarnya contoh-contoh dari ulama kita itu sudah banyak yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, baik itu yang sifatnya fardu ain maupun fardu kifayah. Kalau fardu ain sangat sedikit ilmu yang sifatnya fardu ain. Yang banyak itu sifatnya fardu kifayah. Ada ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu kedokteran, ilmu falak. Semuanya masuk dalam kategori fardu kifayah. Maka dalam Islam sendiri sebenarnya Islam sudah mendorong kita untuk belajar. Ayat pertama yang turun itu bukan perintah untuk beriman, akan tetapi ayat pertama yang turun itu justru perintah untuk membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Kalau kita pahami dalam ayat ini ada dua bagian, yaitu Iqra dan bismi rabbik. Membaca tapi dengan nama Tuhan, dengan nama Allah. Kalau orang-orang barat, mereka bisa melakukan Iqra. Mereka membuat penelitian banyak, secara pengetahuan maju, itu Iqra. Tapi mereka belum bisa mengamalkan yang kedua, yaitu bismi rabbik. Sedangkan kita di sini dididik untuk bisa Iqra sekaligus bismi rabbik. Kita menuntut ilmu itu adalah Iqra bismi rabbik. Kita menuntut ilmu ikhlas lillahi ta'ala. Maka kata Iqra sendiri kalau dijabarkan yang dibaca itu apa? Dibaca ada dua. Ada ayat kauniyah dan ada ayat Qur'aniyah. Yang dibaca itu bukan hanya ayat-ayat dalam Al-Quran, tapi juga ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang ada di alam. Tanda-tanda kebesaran Allah di alam. Dalam alam ini ada yang dinamakan dengan sunnatullah, hukum alam. Allah sudah menciptakan alam dengan rapi, dengan tertata, dengan hukum-hukum alam, yang kita dapat mempelajarinya. Kemudian dengan mempelajarinya kita dapat memahami bahwasanya Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha besar. Pandangan kita tidak hanya tertuju pada bumi, tapi juga langit. Bagaimana kita melihat, ternyata bumi itu hanya sebutir debu di angkasa. Ada tata surya masih ada lagi galaksi, kemudian galaksi masih ada yang lebih besar lagi. Hingga saat ini tepi alam semesta ini belum ditemukan. Jadi kita dengan memahami dan mempelajari ayat-ayat kauniyah,
kita dapat memahami bahwasanya kita ini adalah makhluk ciptaan yang tidak memiliki ilmu kecuali setitik saja. Jadi ini adalah ayat-ayat kauniyah. Contoh lagi, dengan membaca ayat kauniyah sebenarnya kita dengan mempelajari dan mengetahui sunnatullah. Contoh sunnatullah lagi apa? Contoh sunnatullah lagi adalah misalkan ya, dalam pelajaran kalian ada dikatakan bahwasanya air itu mendidih ya, pada suhu 100 derajat Celcius ya. Jadi kemudian air itu berubah menjadi uap dan sebagainya. Nah, uap itu menimbulkan dan sebagainya. Akhirnya bisa dimanfaatkan ya. Bisa dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Udara yang panas itu lebih ringan daripada udara yang dingin. Maka orang pertama kali terbang walaupun tidak punya sayap dengan menggunakan udara yang panas. Itu karena kenapa? Karena manusia ya, mempelajari sunnatullah kemudian menggunakannya untuk maslahat manusia dan alam. Ya, maka tugas itu sebenarnya masih berkaitan dengan kenapa kita diciptakan. Kita ini diciptakan untuk menyembah Allah. Kita ini ada di bumi sebagai khalifah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Al-Baqarah itu wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi tugas sebagai khalifah itu adalah mengelola bumi ya. Mengelola bumi. Bagaimana kita bisa mengelola bumi? Kita dikaruniai akal. Kita berusaha untuk mempelajari ayat-ayat kauniyah, mengetahui sunnatullah. Ya. Kalau di sini kalian mulai dilatih dengan adanya riset. Ya. Jadi riset itu sebenarnya adalah salah satu upaya untuk memahami ayat-ayat kauniyah, untuk mengetahui hukum Allah, kemudian dimanfaatkan untuk kebaikan umat manusia. Jadi apa yang kita jalani di sini kita niati sebagai ibadah tholabul ilmi. Insyaallah bermanfaat. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita, bagi orang tua kita dan bagi umat manusia secara keseluruhan. Baik, saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.